Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam Tawakal. Pemirsa, setiap suami istri sudah dipastikan berharap keluarga, rumah tangga yang mereka bina adalah harmonis. Namun ternyata tidak semua pasangan suami istri rumah tangganya harmonis. Seperti salah satunya seorang narasumber kita yang sudah ada di studio. Saya memanggilnya Ibu Hana karena namanya kami samarkan. Assalamualaikum Ibu Hana. Waalaikumsalam Mas Farid. Dan pemirsa, tidak hanya Ibu Hana, sudah juga hadir di studio bersama kita Ustadz Amir Syah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Baik, gini Pak Ustadz dan pemirsa di rumah. Ibu Hana ini Pak Ustadz, Ya. dia ini bercerita ke kita, ke tim kita, kalau rumah tangganya ini nggak pernah harmonis lantaran ada masalah dengan ibu mertua. Betul begitu Bu? Betul Mas Farid. Oke, kalau gitu Ibu Hana boleh silakan langsung cerita aja ke pemirsa dan ke kita juga apa akar permasalahannya. Awal mulanya pernikahan saya dasarnya memang tidak disetujui oleh ibu mertua saya dikarenakan adanya perbedaan keyakinan di dalam keluarga saya karena ibu saya berbeda agamanya dengan saya yang Muslim, beliau Nasrani. Dan setelah saya menikah pun ibu mertua saya selalu cekcok dan bertengkar dengan saya terus. Apapun yang saya lakukan selalu salah di mata beliau, nggak pernah benar gitu. Bahkan setiap saya bercerita sama suami saya bahwa perlakuan ibu mertua saya antara di depan suami sama di belakang suami saya itu berbeda. Kalau di depan suami saya beliau tutur katanya lembut, manis, sopan santun, tapi kalau di belakang suami saya beliau kasar dan selalu menjelek-jelekan, menghina saya di depan umum. Bahkan beliau suka nyuruh saya ngerjain pekerjaan rumah tangga segala macam gitu, tapi tidak pernah menghargai saya Mas Farid. Oke, Ibu Hana udah pernah ngomong sama suami ada permasalahan seperti ini? Saya selalu berusaha diskusi dan membicarakan masalah ini berkali-kali. Suami saya tuh nggak pernah percaya sama saya. Ibu! Ibu ngapain buka-buka laci saya? Ibu rapin kamar kamu kok. Lagi rapin kamar kamu? Uang saya mah nggak ada, Bu, di dalam laci. Mana Ibu tahu? Kamu nuduh Ibu? Enggak, Bu. Saya nggak nuduh. Saya cuma nanya, Bu. Uang saya udah nggak ada di laci. Itu buktinya kamu udah nuduh Ibu. Enggak, Bu. Saya nggak nuduh. Ada apa ini ribut-ribut ini? Anwar, tolong didik istri kamu ya. Dia udah menuduh Ibu ngambil uangnya. Enggak, Mas. Aku nggak nuduh Ibu ngambil uang. Tapi aku tanya, uang di dalam laci aku itu hilang. Kamu berani ya nuduh ibu saya mencuri uang kamu? Enggak, Mas. Saya nggak nuduh Ibu nyuri uang saya. Tapi uang saya hilang di dalam lemari, Mas. Dasar si kuangan. Pak Ustadz, ini mungkin bisa dibilang banyak kasus seperti ini Pak Ustadz. Terjadi ketidakcocokan antara menantu dengan mertuanya. Untuk masalah Bu Hana ini, untuk awal ini sebaiknya gimana Pak Ustadz biar ada kejelasan mengenai ini? Ya, para pemirsa Antv dimanapun Bapak Ibu berada. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa persoalan keluarga ini adalah persoalan yang sangat mendasar, sangat asasi, sangat fundamental dalam Islam. Karena itu menikah dalam Islam itu telah memberikan prinsip-prinsip, diantaranya adalah seorang yang menikah itu telah menjalankan separuh ajaran Islam. Artinya apa? Artinya begitu dia menikah akan sempurnalah penyelenggaraan ajaran Islam tatkala dia menjalani hidup keluarga dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Namun demikian, pertanyaan Bu Hana tadi
memang ini merupakan bagi saya ya merupakan masalah yang sangat serius. Dan ini banyak terjadi di masyarakat. Ya. Dan saya kira ini harus menjadi pelajaran yang berharga bagi masyarakat kita. Mengapa? Karena sebenarnya Islam sudah menggariskan. Kata dalam Quran, wala tankihul musyrikatu hatta yu'minna walau a'jabakum. Jangan kamu nikahi pasangan suami istri yang berbeda agama. Ya kan? Walaupun menawan hati kamu, walaupun kamu cinta. Cintanya di awal. Mas, tapi apa yang dirasakan Mbak Hana ini, ya ini memang bagi saya persoalan yang tidak boleh terjadi. Nah, karena itu di awal mau menikah, ya memang harus benar-benar lahir dari kesadaran nurani, keyakinan, pasangan yang insya Allah cocok, harmonis dengan segala persyaratannya. Begitu, Mas. Begini, Mas, apakah kasus Ibu Hana ini ada kaitannya dengan tidak adanya restu dari orang tua? Ya, jadi para pemirsa, jadi memang sekali lagi ya, soal keluarga ini kan bukan soal hanya pasangan suami istri, tapi ini soal keluarga, ayah, ibu, dan keseluruhan yang karena kalau sudah menikah nanti, ini akan menjadi keluarga besar. Ketika dia sudah menjadi keluarga besar, maka keluarga besar ini ibu dari istri, ibu dari suami, dan seterusnya itu memang harus cocok itu. Dari awalnya harus cocok. Nah, karena itu di dalam sebuah hadis Rasulullah sebutkan di antara 4 persyaratan untuk mencari pasangan suami istri itu, Mas. Itu di antara agamanya harus klop. Karena agama itu menjelaskan bahwa kehidupan itu memang harus harmonis, harus tekun, harus taat, begitu, Mas. Gitu. Oke. Bu Hana, sepanjang terus menjalani kehidupan rumah tangga, akur atau makin justru banyak berantemnya? Iya, kalau dari awal mulanya sih sebenarnya dari kita sendiri sebenarnya nggak ada masalah ya. Karena pada saat sebelum menikah pacaran pun suami sudah sangat tahu saya ini siapa dan bagaimana keseharian saya, keluarga saya. Dia terima saya apa adanya. Cuman karena kondisinya suami saya itu orang tuanya juga divorce, dia juga korban broken home juga. Jadi dia dari kecil ikut neneknya, tidak pernah ikut bapak atau ibunya. Kemudian pas saya mau nikah baru dia dikasih tahu sama neneknya, ini loh bapaknya, ini ibunya gitu. Jadi saya tidak pernah ada pendekatan kepada calon ibu mertua ataupun bapak mertua. Saya cuma kenal dia sama neneknya aja. Setelah saya menikah pun dengan ibu mertua saya menunjukkan sikapnya yang udah antipati sama saya, seperti itu. Beda dengan bapak mertua yang menerima saya dan menyayangi saya sepenuh hati, seperti itu. Karena beliau tidak menyalahkan, loh Hananya kan nggak salah, itu kan yang berbeda keyakinan ibunya. Justru karena anak kita, maksudnya suami saya ini sudah memilih saya, ya harusnya bapak mertua saya bilang kita harus menyayangi dan menerima mantu kita dengan baik, seperti anak kita sendiri, seperti itu. Baik, Bu Hana, kalau Ibu Hana dengan suami mungkin nggak ada masalah. Tadi kan memang masalahnya dengan ibu mertua. Cuma memang gini, Bu Hana, memang agak berat untuk seorang suami ya, Pak Ustadz. Nah, gimana nih Pak Ustadz, suami? Apakah dia harus tetap ikutin ibunya yang selama ini ternyata sebenarnya nggak ngerawat dia, dirawat sama neneknya dari kecil, atau nurut dengan istrinya? Walaupun kita berdua sama-sama tahu ya, Pak Ustadz ya. Cuma mungkin biar lebih jelas lagi, seperti apa nih Pak Ustadz? Ya, jadi memang ada hal-hal yang sangat yang sangat unik. Saya katakan unik karena dalam keluarga itu terkadang logika kita itu bisa logika terbalik-balik gitu. Terjadi anomali itu ya. Nah, untuk menyelesaikan itu menurut saya harus ada 2 hal itu, Mas. Pertama, saya ingin kembali kepada keyakinan itu penting. Mengapa keyakinan itu penting? Karena pernikahan itu adalah merupakan akad yang sakral, misakon rolidho. Nah, jadi akad nikah itu ikatan yang sakral berdasarkan keyakinan
ya kan? Bukan hanya berdasarkan cinta. Cinta itu salah satu. Iya. Kasih sayang itu salah satu, ya kan? Tapi keyakinan itu merupakan hal yang prinsip. Karena begini, Quran sendiri menjelaskan di satu surah ya, surah Al-Maryam ayat 96. Kata Allah begini, innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Artinya apa itu? Artinya sesungguhnya orang yang beriman. Jadi iman itu memang penting, asasi. Baik dalam keluarga, bahkan secara pribadi pun kita memang ditekankan soal iman itu soalnya prinsip. Supaya apa? Supaya kita istiqomah. Istiqomah apa? Untuk menentukan pilihan. Pilihan apa? Pilihan suami, istri. Ya kan? Nah, karena itu soal keyakinan ini penting ya. Nah, karena itu dengan dasar keimanan dan amal soleh, ya, jadi berkeluarga itu juga merupakan ladang amal soleh. Suami menghargai istri, ladang amal soleh. Istri menghargai suami, ladang amal soleh. Si mantu menghargai ibu, ibunya si suami, itu amal soleh juga artinya. Jadi dengan keyakinan lahir amal soleh. Kata Allah, saya ja'alu lahumur rahman. Sesungguhnya Allah menanamkan kasih sayang bagi mereka itu. Jadi menurut saya dan menurut Al-Quran ini ya, Maryam 96. Jadi Allah menanamkan kasih sayang kepada hambanya berdasarkan keyakinannya. Maka itu kita setiap memulai sesuatu, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Penyayang. Jadi dengan dasar karena Allah, prinsip karena kasih sayang dari Allah, kita melahirkan kasih sayang untuk keluarga, pasangan suami, istri, dan seterusnya. Gitu, Mas. Itu Bu Hana. Ada satu lagi nih sebenarnya Pak Ustadz yang tadi Bu Hana juga cerita sama kita di sebelum kita mulai ini. Kalau Ibu Hana ini mencurigai kenapa hubungannya tidak harmonis selain dia nggak cocok dengan ibu mertuanya. Katanya ibu mertuanya ini memakai guna-guna untuk menjauhi antara dia dengan suaminya. Betul begitu Ibu Hana? Iya, karena saya pernah menemukan jimat di dompet suami saya. Waktu itu ketika saya disuruh ambil uang belanja, saya nggak sengaja nemuin jatuh gitu suatu benda. Saya nggak ngerti apa. Saya juga kan nggak berani pegang ya, takut itu ada efeknya atau gimana. Itu saya baca kok kayak ada mantra-mantranya dan kayak ada serpihan tanah kuburan. Aku di situ udah mulai gimana ya, Pak ini apa? Dia kan sempat lihat, Mama ngapain bongkar-bongkar gitu. Aku nggak bongkar, ini jatuh sendiri dan tuh. Nih kamu pasti ngecek-ngecek dompet aku gitu. Nah di situ mulai terjadi permasalahan dan keributan. Lah, ini kan jimat saya. Saya mau bakar jimat ini, Mas. Ngapain kamu berani-berani bakar jimat ini? Gara-gara jimat ini, Mas, aku sama kamu itu semakin jauh. Ibu kamu itu membenci saya, Mas. Kamu nuduh ibu saya berbohong. Enggak, Mas. Aku nggak nuduh ibu kamu berbohong, Mas. Tapi itu kenyataannya. Asal kamu tahu, gara-gara jimat ini, saya tidak kehilangan pekerjaan. Enggak, malah jimat ini membuat lagu kita hancur, Mas. Hah? Sejak gara-gara itu suami saya suka marah-marah dan sebenarnya ibu mertua saya juga suka mencuri gitu kan. Ngambil barang-barang, uang apa segala macam gitu. Tapi setiap saya cerita sama suami saya tuh nggak pernah sedikit pun membela saya ataupun percaya dengan omongan saya. Selalu dibilang, kamu itu dasar mantu nggak tahu diri, tukang fitnah lah, apa segala macam. Ya karena itu dia sikap dan sifat ibu mertua saya antara di depan suami sama di belakang suami beda. Kalau ada suami, beliau sangat baik sama cucunya juga. Nih sini nenek saya sama cucu. Tapi sebenarnya kalau di belakang itu ibu mertua saya tuh suka mencaci maki. Iya, bahkan ketika anak saya sedang belajar jalan waktu itu masih kecil, sampai saya disuruh nyuci piring sama ibu mertua saya. Itu jatuh ke dalam selokan, itu kan lumayan gede, ada air, kotor semua kayak gitu. Saya mau nolongin,
astagfirullahaladzim gitu kan. Ya Allah anakku gitu, udah kamu kerjain aja terus beres itu kerjaan rumah belum beres. Tapi ibu mertua saya bukannya ngangkat anak saya, mau bilang syukurin loh emang enak gitu gitu. Saya di situ sakit Pak Ustadz, tapi saya ceritakan sama suami saya nggak pernah percaya gitu loh. Saya jadi bingung, saya mau cerita sama saya, sedangkan saya nggak pernah mau cerita sama orang tua karena seburuk-buruknya suami, saya pengen jadi istri yang soleha. Saya tidak mau membuka aib rumah tangga saya kepada orang tua. Saya pengen orang tua saya taunya hubungan saya harmonis baik-baik aja sama suami. Bukankah seorang istri yang soleha seperti itu ya Pak Ustadz? Ya. Nggak boleh seburuk apapun suami, kita harus berusaha menutupi. Ya, jadi menurut saya begini ya, Mas Hasan ya. Ada dua hal di sini menurut saya. Pertama, orang tua kita seringkali menasihati kita ya. Nasihatnya itu terhadap keluarga itu memang sesuatu yang amat sangat super penting gitu. Apakah kita mau menikah atau sebelum menikah atau setelah menikah gitu. Ya kan? Nasihat itu luar biasa itu. Nah, nasihat yang luar biasa itu menurut saya diberikan bekal secara rohani, fisik, mental itu. Karena memang mengurusi keluarga itu bukan yang mudah. Nah, tadi Ibu Mbak Hana tadi menjelaskan kasus seperti itu ya. Ya menurut saya ya setiap keluarga itu pasti ada masalah itu aja. Tapi jangan kemudian masalah itu justru bukan diselesaikan menurut saya itu. Ya kan, tapi justru diperbesar itu masalah. Jadi masalah baru, masa baru lagi. Masalahnya yang terjadi selesai, muncul masalah baru. Nah ini yang menurut saya tidak boleh terjadi ya para pemirsa. Nah karena itu sekali lagi hal yang pertama memang harus ada keyakinan tadi. Keyakinan itu menurut saya itu modal yang sangat-sangat prinsip sekali. Dan ini yang sebenarnya bisa menolak segala macam istilah guna-guna, istilah apa itu, dukun dan segala macam gitu ya. Nah karena itu kalau kita lihat Fatihah yang sering kita baca dalam sholat atau dalam acara apapun ya, itu jelas sekali bahwa Fatihah itu luar biasa manfaatnya untuk menolak segala macam guna-guna itu. Jadi sebenarnya Pak Ustadz, iya karena butuh, iya karena nasta'in. Ya kan, kepada-Mu Allah kami mengabdi, kepada-Mu Allah kami meminta sesuatu. Nah, dengan ungkapan ini saja, sebenarnya segala guna-guna iblis setan itu akan jauh. Ya, jadi sebenarnya guna-guna itu ada, benar adanya, atau cuma sekedar asumsi aja begitu ngeliat barang itu gitu. Cuma dia berasumsi, jadi akhirnya membawa alam bawah sadarnya dia. Iya. Jadi memang ada dalam Quran sendiri kalau kita baca surat An-Nas ya, qul a'udzu birabbin nas, ya kan? Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah ini dia, minal jinnati wan nas. Jadi ada memang dalam bentuk jin dan manusia yang membisik-bisikkan ke hati, pikiran dan perasaan manusia supaya manusia itu kacau balau. Memang itu tugasnya, diberi mandat untuk itu. Nah, itu hanya bisa kita tolak, kita buang jauh-jauh. Kalau segalanya kita mulai dengan auzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Ini luar biasa. Ayat ini sungguh ampuh sekali sebenarnya kalau kita ingat. Kalau betul kita paham, kita hayati ayat-ayat ini. Tidak hanya hafal ya. Iya. Nah, saya bukan mengatakan Bu Hana tidak mengamalkan ayat ini. Tetapi mungkin ya manusia itu kan ada kondisi tertentu dia labil gitu Mas. Ya kan? Nah di saat labil fisik kita lemah, keyakinan kita lemah, nah masuk istilah guna-guna itu. Jadi guna-guna itu memang ada. Secara existing itu ada. Tapi persoalannya gimana kita menolaknya gitu. Bu Hana, setelah udah mulai prahara rumah tangga terus berjalan, perlakuan suami seperti apa ke Ibu Hana? Iya, dia itu semenjak saya nemuin Jimat itu awalnya sebenarnya dia tuh baik, sayang sama istri sama anak, tapi kenapa sejak
saya nemuin jimat itu dia pakai jimat segala macam, kok makin lama makin kasar gitu ya. Makin brutal gitu. Dia sering menghina, mencaci maki saya dengan omongan kata-kata kasar, kebun binatang, main tangan, Oh, udah main tangan juga. main tangan, Main fisik. memukul saya gitu. Terus juga udah mulai berkurang tanggung jawabnya. Kayak misalnya kalau keluar rumah susah dihubungin, handphonenya mati. Kalau pulang suka dalam keadaan mabuk kayak gitu kan. Pernah waktu itu bulan puasa, pada saat itu dia mabuk, marah-marah gitu. Saya tanya baik-baik gitu loh. Segitu saya lagi baru selesai sholat tahajud ya. Saya kan malam suka sholat tahajud kayak gitu. Sebelum saya sholat tahajud saya sempat tidur mimpi, dan itu saya mimpinya serem banget, gak enak banget kayak gitu. Seperti ada tombak panas banget yang menghunus saya kayak gitu di bagian, dan itu saya itu kayak dikasih petunjuk sama Allah. Ini apa ya Allah, saya nggak pernah kayak gini sebelumnya. Pas kejadian itu benar-benar kayak real, berasa banget gitu. Saya panas, aku langsung bangun tuh, astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Aku langsung ngambil air wudhu, aku langsung sholat tahajud, aku terus jikir. Gak lama suamiku pulang. Hana, aduh, suami pulang, bukan bukain pintu, bikinin minum kek. Kamu anak kecil tahu apa? Dasar lu istri nggak berguna. Astagfirullahaladzim, Mas. Aku tuh lagi sholat. Sholat. Apa yang lu bisa hasil dari sholat lu, ha? Jaga omongan kamu ya, Mas. Bisa dilaknat Allah kamu, Mas. Laknat Allah, ha? Duluan gua yang laknat lo, tau gak? Istighfar kamu, Mas. Istighfar. Lu lihat, apakah Allah bisa nolong lu? Lu lihat nih, ha? Apakah Allah bisa nolong lu? Ampun, Mas. Bener-bener udah di luar nalar manusia gitu loh Mas Farid, Pak Ustadz. Ya, jadi saya merasa prihatin. Ya, prihatin karena apa? Karena ya peristiwa semacam ini benar-benar memilukan ya, memilukan. Dan sepatutnya tidak terjadi Iya. kalau kedua pasangan suami istri ini, Mbak Hana ini, terutama dari suami lah ya. Iya. Dan di sisi lain saya ya sangat-sangat menyesalkan gitu. Iya. Misalkan karena tidak pantas seorang yang masih berstatus resmi sebagai suami, Iya. itu enggak? Betul. Iya kan? Nah, tidak pantas. Nah, karena itu bagi saya peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat satu sisi sangat berharga Iya. sebagai pelajaran ya. Namun di sisi lain tadi sebagai peristiwa yang sangat memprihatinkan, memilukan kita. Nah, karena itu saya ingin menyarankan Bu Hana ini kira-kira bisa nggak dibuka lembaran baru gitu kira-kira Iya. bagi keluarga gitu. Sudahlah, masa lalu dilupakan, Iya. terserah bagaimana Mbak Hana gitu supaya apa itu namanya ya, yang berstatus. Masih suami istri. Saya mau tanya, status suami istri apa sudah? Ya, sekarang Kan enggak? Bu Hana masih suami istri atau sudah Bercerai? Saya sudah bercerai sejak 2014. Oh, Jadi sejak kejadian itu karena saya udah dikejar-kejar pakai pisau dan saya diseret-seret saya gitu, sama pas saya dinyetir sampai biru dan rame kan kayak gitu kan, tetangga ya. Iya. Pada tahu semua gitu. Ya akhirnya saya kan nggak kuat, saya memilih untuk meninggalkan rumah. Saya bawa anak saya cuma pakai koper doang, dan nggak lama dia mau nyerahin saya gitu. Saya dapat panggilan surat dari Nyerahin itu pengadilan.
Ya, saya dapat panggilan surat pengadilan. Oh, udah. Oke. Dia udah bener-bener dia udah nggak mau mempertahankan rumah tangga lagi sama saya. Saya tahu saya diguna-guna itu karena saya sempat datang ke guru spiritual saya. Saya juga dibilangin sama teman-teman saya itu, saya dibawa ke guru spiritual, mereka kasihan, wah kamu nih diguna-guna ini. Saya juga kan nggak ngerti, yang bilang orang pintar kayak Pak Ustadz. Lalu kemudian setelah bercerai, apakah ada kontak-kontakan dengan suami gitu terkait dengan anak mungkin? Maaf. Ya, dengan mantan suami terkait dengan anak gitu. Dia memutuskan tali silaturahmi. Oh. Jadi sampai detik Sampai detik ini. setelah bercerai dia nggak pernah nengokin anaknya, dan dia tidak menafkahi walaupun hakim pengadilan agama bilang harus tetap menafkahi kan, karena nggak ada bekas anak, bekas istri ada gitu, tapi bekas anak nggak ada, tapi dia nggak bertanggung jawab. Ya, dalam syariat Islam itu memang kewajiban ada hadonah namanya, asuh yang harus dinafkahi oleh si mantan suami. Nggak ada istilah mantan anak ya. Iya, betul. Itu anaknya akan seterusnya gitu, baik secara biologis maupun secara syar'i. Ya wajib menafkahi sebenarnya itu. Oke, Ibu, Bu Hana sekarang sedang menjalin apa dengan orang lain atau tetap mau single parent buat anak? Saya sempat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, maksudnya saya coba buka hati saya berusaha untuk move on gitu ya. Tapi entah kenapa setiap saya menjalin hubungan dengan laki-laki lain itu selalu gagal dan gagal. Saya kerap kali disakitin, bahkan saya sampai hampir pernah diperkosa juga. Karena sahabat-sahabat saya merasa kasihan sama saya, yuk konsultasi ke Ustadz Kiai, ke guru spiritual. Kenapa nih ada banyak yang bilang katanya saya masih dalam pengaruh guna-guna suami saya, ibarat kata kayak digantung kawin ya, biar nggak dapet jodoh lagi, dipersulit. Saya juga nggak ngerti ya, kan saya orang awam, saya nggak ngerti kayak gitu. Tapi memang benar sampai detik ini saking saya traumanya, ya udah deh saya mendingan daripada berkali-kali gagal mulu, mau nikah gagal, ada masalah ribut terus gitu, pertengkaran. Akhirnya saya memilih mendingan saya sendiri dulu jalanin hidup saya. Saya sekarang berprinsip saya mau memperbaiki hubungan saya dulu sama Allah. Saya menolak siapapun yang ngajak saya pacaran. Kalau memang kamu mau sama saya, ya udah kita taruh terus nikah. Dan saya mencari calon imam yang baru yang benar-benar mau nerima saya apa adanya, yang sayang juga sama anak saya, juga bisa menerima perbedaan di keluarga saya juga. Baik, seperti itu. Oh, saat ini untuk kedepannya gimana ya, Pak Ustadz? Untuk pemirsa di rumah misalnya belajar dari kasus ini biar tidak terulang, apa yang harus dilakukan nih Pak Ustadz? Ya, saya kira dan kita harus yakin ya bahwa hidup ini kan sementara. Tapi hidup sementara di dunia ini harus kita jadikan sebagai tempat ibarat kita bercocok tanam, supaya kehidupan kita yang kedua nanti di akhirat itu bisa lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu nanti lebih baik. Nah, karena itu kalau sudah dianggap selesai dengan mantan si suami, ya sudah, saya kira harus dibuka kembali lembaran baru. Karena apa? Karena Quran bilang ya duribat alaihi madzillatu ainama suqifu illa bihabbi minallah wa habbi minan nas. Allah akan menimpakan kehinaan kepada manusia yang tidak berusaha memperbaiki hubungan kepada Allah dan kepada manusia. Jadi Bu Hana sudah betul bahwa modal utama kita perbaiki hubungan kepada Allah. Kita adakan koreksi diri, kita sekali lagi perbaiki. Kemudian kepada manusia, istilahnya bagi mantan suami, kalau secara silaturahim, ibu tidak usah punya niat yang memutuskan, biar aja dia yang memutuskan, ya kan? Dan ketika mau buka lembaran baru lagi, misalnya ada rumah tangga baru yang baik, yang bisa jadi imam, saya kira niat itu sudah baik, saya kira, untuk dilanjutkan. Tinggal masalahnya harus memang, saya sering mengatakan, dalam
nasihat perkawinan atau keluarga itu, di awal kita berpahit-pahit supaya hasilnya manis. Manis ya. Tapi kalau untuk apa bermanis-manis? Justru hasilnya pahit. Hasilnya pahit. Gitu, Mas. Baik, terima kasih Ya. Pak Ustadz Amirza atas tausiahnya mengenai kasus yang menimpa Ibu Hana. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil dari pemirsa di rumah. Ya. Baik, terima kasih Ibu Hana. Terima kasih. Dan pemirsa, sampai di sini Tawakal. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa memberikan hikmah dan juga pelajaran bagi pemirsa di rumah. Akhirnya saya Farid Hasan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.